Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini telah dilakukan dengan media yang sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana sampai media yang paling kompleks. Penggunaan media itu terbentang mulai dari penggunaan komoditas untuk uang, penggunaan mata uang, penggunaan cek, sampai penggunaan elektronik untuk mentransfer nilai. Aktivitas ini juga melibatkan berbagai lembaga, seperti bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya. Sistem pembayaran dibentuk oleh 4 komponen sebagai berikut. 1. Alat pembayaran, payment instruments. 2. Sistem transfer dana antar bank, interbank fund transfer system. 3. Lembaga yang memproses sistem pembayaran, payment systems operators. 4. Saluran pembayaran, delivery channel, yang mencakup elektronik data capturing, EDC, peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Sistem pembayaran memiliki sejumlah peran dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. 2. Memungkinkan spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 5. Menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. 6. Menjadi saluran, channel, utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BRTGS, Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing. BRTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BRTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System, HVPS, atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi 100 juta rupiah ke atas dan bersifat segera. Sejarah alat pembayaran tunai, uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang merepresentasikan suatu nilai tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Uang komoditas adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Barang tersebut tetap memiliki nilai meskipun tidak sedang digunakan sebagai uang. Namun, uang komoditas memiliki keterbatasan, yaitu tidak berlaku secara universal, tidak memiliki nilai yang stabil, tidak dapat dibagi sesuai kebutuhan, dan tidak nyaman dibawa karena ukurannya yang besar dan berat. Maka, uang pun berevolusi. Uang fiat sebagian besar menggantikan uang yang terbuat dari logam mulia. Uang fiat adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kelemahan utama uang kertas dan uang logam adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah besar. Internet telah mempermudah kita untuk melakukan transaksi pembayaran karena dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. Pembayaran secara elektronik pun semakin maju seiring dengan perkembangan e-commerce, electronic commerce, atau perdagangan elektronis. Ada begitu banyak fungsi uang. Fungsi-fungsi uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Yang termasuk fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan mencakup standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan.
Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan giral. Uang kartal adalah uang kertas atau uang logam yang beredar di masyarakat. Uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank dan digunakan sebagai alat pembayaran. Jenis uang berdasarkan bahan uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, perak, atau logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas, serta penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri domestik nasional dan uang luar negeri. Jenis uang berdasarkan nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar. Uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang nilai penuh full-bodied money adalah uang yang nilai bahannya nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya uang yang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Mudah dibawa portability, sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. 2. Tahan lama durability, sehingga tidak perlu diganti setiap saat. Jika kondisi uang tidak lekas rusak, nilai uang tidak lekas merosot. 3. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil divisibility, untuk memudahkan transaksi. 4. Nilainya stabil stability, agar diterima secara umum. Ketidakstabilan nilai uang akan mengurangi fungsi uang sebagai penukar dan satuan hitung. 5. Diterima secara umum acceptability. Uang harus dapat diterima baik oleh 6. Pemerintah maupun oleh anggota-anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, alat ukur, dan standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. 7. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. 8. Secara psikologis memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang harus terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang.